Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya Angga Amlisya Perdana, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis antar budaya di era digital. Bahasan pertama yaitu apa itu pengertian dari komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing, internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam suatu wilayah negara. Selanjutnya, pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi. Namun, berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya tidak mungkin dihindari, terlebih lagi dalam era globalisasi saat ini. Komunikasi bisnis lintas budaya menuntut organisasi atau perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya, menghormati hak terhadap budaya oleh konsumen dalam berbagai budaya dan pasar. Para pemasar hendaknya memahami bahwa konsumen mereka memiliki hak terhadap budaya masing-masing. Jika seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya, maka mereka harus menghormati nilai-nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya yaitu memahami budaya dan perbedaan budaya. Ketika seseorang sedang berkomunikasi, pada umumnya orang tersebut akan berasumsi mengenai budayanya sendiri dan menganggap orang lain memiliki budayanya sendiri. Perbedaan budaya muncul dalam nilai-nilai sosial, peran dan status, adat, pembuatan keputusan, konsep mengenai waktu, konsep ruang pribadi, konteks budaya, bahasa tubuh, tingkah laku sosial dan sopan santun, tingkah laku legal dan etis, dan budaya perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada masalah komunikasi lintas budaya. Terdapat 9 jenis hambatan komunikasi lintas budaya yang berada di atas air, above water line. Yang pertama yaitu fisik, yaitu hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media fisik. Yang kedua yaitu budaya atau kultural. Hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, agama, dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu perseptual. Jenis hambatan ini muncul dikarenakan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Sehingga untuk mengartikan sesuatu, setiap budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu motivasi atau motivasional. Hambatan semacam ini berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar. Maksudnya adalah apakah pendengar yang menerima pesan ingin menerima pesan tersebut atau malas dan tidak punya motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi. Yang kelima yaitu pengalaman, experiential. Experiential adalah jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama, sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Yang keenam yaitu emosi atau emosional. Hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Yang ketujuh yaitu bahasa, linguistik. Hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver menggunakan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Yang kedelapan yaitu nonverbal. Hambatan nonverbal adalah hambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata, tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi. Contohnya adalah wajah marah yang dibuat oleh penerima pesan ketika pengirim pesan melakukan komunikasi. Wajah marah yang dibuat tersebut dapat menjadi penghambat komunikasi karena mungkin saja pengirim pesan akan menerima tidak maksimal atau takut untuk mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Yang terakhir yaitu kompetisi atau competition. Hambatan semacam ini muncul apabila penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan. Contohnya adalah menerima telepon seluler sambil menyetir.
Karena melakukan dua kegiatan sekaligus, maka penerima pesan tidak akan mendengarkan pesan yang disampaikan melalui telepon secara maksimal. Poin yang terakhir yaitu manfaat memahami komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama yang ada dalam tim perusahaan. Yang kedua, berguna sebagai proses negosiasi. Yang ketiga, menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan. Yang keempat, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mencegah pandangan individu mengenai etnosentrisme. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.